الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأصلي وأسلم على حبيب المصطفى الرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama yang perlu diingatkan untuk diri khatib dan jamaah sekalian adalah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan nasab yang terhormat. Kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan harta yang melimpah. Kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan status sosial ataupun jabatan. Namun kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hanya mampu diraih dengan ketakwaan.
yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, surat 49 ayat 13, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian dari bangsa laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian umat yang berbangsa-bangsa, umat yang bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan saling mencaci ataupun menghinakan ataupun rasis. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itulah poin penting yang perlu kita ingat, bahwa kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diraih dengan nasab yang terhormat, tidak akan diraih dengan harta yang melimpah, tidak akan diraih dengan status sosial, tidak akan diraih dengan jabatan. Tapi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya mampu diraih dengan satu poin, yaitu ketakwaan, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan keduanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Sesungguhnya hari ini telah kami sempurnakan agama kalian, yaitu Islam. Islam telah mengatur kehidupan kita dari hal terkecil, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Itulah kesempurnaan Islam. Namun kita seorang mukmin perlu mengetahui bahwa Islam datang untuk menjaga 5 hal penting yang disebut dengan maqasidus syariah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang perlu kita ketahui. Dalam syariat Islam ada hal yang dinamakan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan adanya syariat Islam, yang mana para ulama menjelaskan setidaknya ada 5 poin besar yang perlu kita ketahui. Tidaklah ada perintah Allah dan Rasul-Nya, tidaklah ada larangan Allah dan Rasul-Nya, melainkan untuk menjaga eksistensi 5 hal ini. Yang pertama, yaitu untuk menjaga agama kita. Yang kedua, menjaga jiwa atau nyawa kita. Yang ketiga, menjaga akal kita. Yang keempat, menjaga kehormatan atau keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Inilah 5 poin yang disebut dengan maqasid syariah, yang mana apabila ada sesuatu yang mengganggu, bisa mudarat kepada 5 hal ini, maka ini akan berdampak menjadi kezaliman. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, bahwa tidak ada perintah Allah dan Rasul-Nya, larangan Allah dan Rasul-Nya, melainkan salah satunya tujuannya untuk menjaga agama. Makanya kita dalam syariat Islam dianjurkan untuk memperjuangkan agama kita. Bahkan disyariatkan jihad oleh Allah SWT, tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa atau nyawa. Banyak hal yang dilarang dalam syariat Islam, tujuannya adalah untuk menjaga poin yang kedua, yaitu menjaga nyawa. Di antaranya adalah dilarangnya pembunuhan. Dalam syariat Islam, pembunuhan adalah dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang membunuh seseorang tanpa dibenarkan, maka seakan-akan dia sudah membunuh semua manusia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, orang yang membunuh tanpa dibenarkan, maka orang tersebut akan berada di neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, Islam datang untuk menjaga, yaitu akal. Nah, ini poin penting yang perlu kita kaji lebih dalam. Akal adalah satu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Para ulama menjelaskan, sekiranya bukan karena akal, niscaya manusia seperti hewan. Laulal aqlu lakana an-nasu kal bahaim. Sekiranya bukan karena akal, niscaya manusia seperti hewan. Maka kita perlu mentadaburi bagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami kemuliakan keturunan Adam. Wa hamalnahu fil barri wal bahr, dan telah kami selamatkan mereka dari laut, daratan dan lautan. Kemudian Allah berfirman, wa razaqnahu minat thayyibat, dan kami berikan mereka rezeki yang baik. Kemudian di ending Allah mengatakan, wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan telah kami muliakan keturunan Adam di antara makhluk kami dengan suatu kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Yaitu akal. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah akal, berbicara hal yang penting yang perlu kita pahami. Dalam pandangan syariat Islam, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa akal bukan sumber syariat. Akal bukan sebagai sumber hukum. Tapi akal diciptakan oleh Allah
sebagai tolak ukur wajib tidaknya seseorang beribadah. Wajib tidaknya seseorang beribadah ketika akal itu berfungsi dengan baik. Ketika akal seseorang memiliki gangguan seperti gila, maka orang tersebut tidak wajib beribadah. Ketika kita memiliki akal yang sehat, maka kita menjadi hamba yang wajib beribadah. Namun yang perlu kita cermati adalah, apakah ketika akal kita sehat, akal kita tidak terganggu, bagaimana fungsi kita, bagaimana memfungsikan akal yang baik dalam pandangan syariat Islam? Penggunaan akal yang baik dalam syariat Islam adalah dengan tidak menjadikan akal sebagai sumber hukum, bahwa baik buruk sesuatu tidak melulu ditolak ukur dengan akal. Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan sebaliknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kita membenci sesuatu tapi itu lebih baik untuk kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali kita menyukai sesuatu hal, tapi sebaliknya sesuatu itu tidak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, akal ini bagaikan gelas yang memiliki volume terbatas, memiliki daya tampung yang terbatas. Kemudian permasalahan gaib dengan segala contohnya itu seperti lautan. Bagaimana jadinya jika air laut dipaksakan untuk masuk ke satu gelas? Jawabannya tidak mungkin. Jawaban kedua, kalau dipaksakan bisa hancur. Ketika air laut dipaksakan ke gelas tidak mungkin. Artinya adalah ketika kita selalu membenturkan permasalahan agama syariat Islam dengan akal kita, itu tidak mungkin. Sekarang kalau kita ingin menanyakan, di mana Allah sekarang? Di belahan dunia bagaimana? Ini hal gaib yang tidak perlu kita menelusuri. Kenapa? Karena akal kita memiliki volume yang terbatas. Sedangkan permasalahan gaib bagaikan lautan. Bahkan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, berbicara masalah gaib seperti qada dan qadar, itu berbicara seperti bagaikan ruangan yang tertutup dan kuncinya sudah hilang. Artinya adalah bahwa permasalahan gaib tidak bisa kita memasuki kecuali ada kuncinya, kecuali ada dalil, ada landasan dari firman Allah dan Rasulullah SAW. Maka kita seorang mukmin tidak pantas bagi kita dengan akal yang kita miliki, dengan kemampuan akal yang terbatas, ingin selalu membenturkan kebenaran, ingin selalu membenturkan perihal syariat Islam dengan akal kita. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam permasalahan masul khuf. Jadi dalam suatu fikih ada suatu permasalahan, yaitu bolehnya seseorang ketika berwudu kemudian memakai sepatu. Ketika hendak berwudu boleh tidak melepas sepatunya. Dan ketika hendak membasuh kakinya, maka yang dibasuh adalah bagian atasnya, bukan bawahnya. Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang permasalahan ini. Lau kana dinu bil aqli, sekiranya agama ini selalu dengan akal, selalu dibenturkan dengan akal, lakana asfalul khufi aula min zahiriha. Sekiranya agama selalu dibenturkan dengan akal, niscaya membasuh bagian bawah sepatu lebih aula, lebih afdol daripada membasuh bagian atas sepatu. Karena bagian bawah itu yang kotor. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam beragama Islam yang baik, tidak melulu segala hal dibenturkan dengan akal. Karena akal kita memiliki volume yang terbatas. Namun seorang muslim seharusnya menjadikan akal sebagai alat untuk tadabbur agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam selalu disebutkan dalam Al-Quran, tidaklah lafaz akal disebutkan melainkan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa seperti tadabbur. Karena di antara fungsi akal adalah untuk mentadabbur. Entah tadabbur ayat-ayat Allah ataupun tadabbur ayat-ayat kauniyah alam semesta. Ketika kita menggunakan akal dengan baik, yaitu dengan tadabbur, maka kita akan menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk. Berbicara masalah petunjuk atau huda atau hidayah, berbicara masalah penting. Kalau kita tadabburi, doa yang paling pertama disebutkan dalam Al-Quran bukan doa minta masuk surga. Doa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran bukan doa memohon dijauhkan dari neraka. Tapi doa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran adalah doa meminta hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita ucapkan setiap hari, bahkan sehari 17 kali. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat.
Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selamat. Karena Al-Qur'an itu, petunjuk Allah itu bagaikan map. Contoh sederhananya adalah Al-Qur'an, petunjuk Allah itu bagaikan map. Ketika kita ingin menuju suatu tempat yang kita belum pernah ke sana, maka dengan adanya map itu ada kemudahan. Nah, ketika kita menjalani kehidupan dunia ini dengan panduan Al-Qur'an, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Dan itu diawali dengan memungsikan akal dengan baik, yaitu mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang keempat, Islam datang untuk menjaga yaitu kehormatan atau keturunan. Makanya banyak hal yang dilarang untuk menjaga kehormatan manusia. Di antaranya dilarang perzinahan. Bahkan dilarang segala hal yang menjerumuskan ke dalam perzinahan, seperti pacaran. Allah berfirman, la taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Artinya adalah segala hal yang bisa memicu, bisa menjerumuskan seseorang dalam perzinahan, maka itu perlu dihindari. Kemudian yang terakhir, Islam datang untuk menjaga harta. Dalam Islam, seseorang tidak boleh mengambil hartanya kecuali dengan jalan yang dibenarkan. Bahkan Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang mujahid berperang, kami diperintahkan untuk berjihad melawan manusia orang-orang kafir hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka sudah bersyahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darahnya, hartanya terjaga, tidak boleh dirampas. Dalam syariat Islam, harta itu tidak boleh diambil dengan semena-mena. Karena harta termasuk dari salah satu 5 maqasid syariah yang Islam datang untuk menjaganya. Inilah 5 maqasid syariah yang 5 yang dijelaskan oleh para ulama, yang perlu kita ketahui bahwa Islam datang untuk menjaga eksistensi 5 hal ini. Apabila 5 hal ini terganggu, maka suatu itu akan menjadi suatu kezaliman. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah serta pertolongan agar kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT hingga kita mati dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu wal ghafurur barur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ya ibadallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, innallaha amarakum bis salati 'alan nabi wa bada bihi bi nafsihi idz qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa radhi 'an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin wansur ibadakal madlumin ya rabbal alamin wansur ibadakal madlumin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.